Harimau Malaya bakal ada lagu baru. Langsung di komen sama netizennya. Jahanam kau fam lama-lama. Bukannya kerja cari player grade A, malah sibuk main musik. Jahanam, korang pikir lawan kita ini nak kalah denger lagu tuh? Ceslo cicil lah. Pikir how to layak ke AFC. Pikir how to we play at round 3. Seumur-umur kita mana pernah ngerasain apa itu round 3. Pikir cemana kita agar tak jadi bahan bulian negara jiran. Terus, pikir cemana kita tak selamanya jadi beban ASEAN. Nggak sekalian ke korang buat pantun je buat kalahkan lawan. FEM Fam, pelawak asli Malay. Mereka dibayar pajak dan kalian dapat lagu. Dan oke, really. Ayo FEM, lanjutkan mainan musik je. Untuk hibur para penyokong Harimau Malaya. Datuk Wedin memanglah terbaik. Kok ada ya negara yang gak berhenti-berhenti jadi lauk bahan tertawaan semuka bumi? Hola, salam fans Garuda. Setelah timnas mendapatkan senjata baru yaitu El Nyengir dan Eliano Reinders, maka nama Kevin Dix kali ini kembali mencuat dan viral di media sosial. Kabarnya kini ia sudah dihubungi langsung lewat agennya oleh pihak PSSI dalam rencana naturalisasi terbaru. Pemain starter yang menjadi salah satu pemain kunci di timnya ini, serta memiliki jam terbang yang berpengalaman ngantongin Højlund saat ia membawa timnya FC Copenhagen kala mengalahkan King MU atau tim setan merah Liga Inggris Manchester United di Liga Champions Eropa. Saat ini usianya yang sudah ke-27 tahun, ia menjadi andalan utama di lini belakang FC Copenhagen dalam urusan bertahan hingga aktif ketika membangun serangan. Atribut pemain ini ialah interceptnya yang bersih hingga transisi cepatnya dari menyerang ke bertahan dan sebaliknya. Ditambah pemain multifungsi yang bisa ditempatkan di berbagai posisi area belakang ini tercatat mampu bermain di sektor back tengah, right back kanan dan left back kiri, hingga ke gelandang bertahan. Tentunya hal ini bagus buat menambah opsi kedalaman skuad Sinteyong dalam mengarungi ronde ketiga. Kevin Dix ini sebenarnya sudah lama diinginkan Sinteyong, tapi saat itu dirinya masih menahan diri dan memikirkan panggilan dari timnas pusat yang realistisnya di usia sekarang serta melihat klub di mana ia bermain saat ini rasanya sulit bagi dirinya mendapatkan tempat utama di Belanda. Karena apa daya, persaingan di sana begitu ketat untuk menggeser nama-nama top langganan Pildun dan Euro yang pada reguler main di klub-klub elit Eropa. Jelas realistisnya begitu sulit bersaing dengan nama-nama seperti Vivi di Liverpool, Matthijs de Ligt MU, Denzel Dumfries Inter, Nathan Ake Manchester City, Mickey van de Ven Tottenham Hotspur, Jurrien Timber Arsenal, dan Jeremy Frimpong Bayern Leverkusen yang lagi pada gacor-gacornya di liga top tiernya masing-masing. Ya memang segitu ketatnya persaingan di Liga Eropa. Berat, asli berat. Sekalipun Kevin Dix ini starter di klubnya yang juga langganan UEFA Champions League, tapi kan tahu sendiri kebiasaan Koeman kayak apa yang demennya cuma mau manggilin para pemain dari tim terkenal doang. Jadi nyaris nggak ada tempat buat Dix untuk bersaing dengan para pemain gacor timnas pusat sekali berpiala dunia. Tapi kalau kita melihat CV-nya ini, pemain 27 tahun ini masih sangat layak mengisi skuad Garuda. Dan tentunya kehadiran ia berpengaruh dalam mempertebal kekuatan lini belakang timnas kita yang semakin hari semakin kokoh dan solid. Aslinya dulu dia ini kan dirumorkan dah lama saat itu pengen diangkut barengan Messi Hilgers yang dulu gerbong naturalisasi angkatannya Syed Patinama setelah Sandi Eskrim dan Jordi Amat. Tapi memang hak mereka lah saat itu, baik dia maupun El Nyengir masih berharap diajak timnas pusat. Sebelum akhirnya Miss Hilgers atau El Nyengir ini sadar dan tahu diri, kemudian memilih ke King Indo. Maka situasinya, kalau El Nyengir aja merapat, bukan tidak mungkin Dix ini juga sama. Dia juga bakal merapat dan dia sadar usianya sudah tidak muda lagi, meskipun belum tua juga. Yang penting mumpung masih di usia emasnya ini, sekarang dia bisa memutuskan merapat ke timnas Indonesia. Hanya saja di sini saya minta teman-teman untuk tak terlalu memaksa dan berharap, apalagi sampai menekan dia untuk bergabung kemari. Biarkan dia memilih dari hati sesuai keinginannya sendiri. Kita cukup pantau dan dukung apapun keputusannya yang ia pilih nanti, sekalipun ia mengurungkan niatnya kembali. Intinya buat Kevin Dix Bakar Besi, selamat memilih dan pintu kami akan selalu terbuka untukmu. Pulang ke Ibu Pertiwi. Belum lagi kedatangan para pemain diaspora ini mulai menarik minat ramai pemain diaspora lainnya untuk ikut pulang membela tanah air. Seperti Pascal Struijk, salah satunya. Pemain belakang Leeds United dari divisi Championship Liga Inggris dengan postur 190 cm yang juga bisa bermain di berbagai posisi ini, bisa ditempatkan di bek tengah dan juga diplot sebagai libero gelandang bertahan. Ia juga merupakan salah satu pemain diaspora yang sempat menolak timnas, kabarnya mulai mempertimbangkan masuk ke Indonesia. Setelah dirinya menunggu kepastian dipanggil Belanda ataupun Belgia tak juga kunjung tiba. Apalagi diketahui saat ini market value dari nilai pasar satu skuad Garuda yang sebelumnya berada di kisaran 290-an miliar, ini mau mendadak naik ke angka 426,28 miliar rupiah sehingga mampu merangsang naik ke peringkat 8 hingga kita bisa lebih mahal dari Qatar di bawah Arab Saudi.
Artinya, jika Kevin Dix masuk dengan harga yang saat ini menyentuh senilai 69,53 miliar, maka otomatis naik jadi 495,81 miliar rupiah nilai satu skuad Garudanya. Bayangkan, apalagi kalau sampai manusia 260,72 miliar ini gabung ke timnas, auto jadi tim termahal keempat Asia. Karena kita berhasil menggeser posisi nilai satu skuad The Socceroos Australia yang senilai 691,79 miliar rupiah. Berbanding dengan nilai skuad timnas Indonesia yang bakal menyentuh 756,53 miliar rupiah. Jika itu terjadi, artinya di sini kita membayang-bayangi nilai skuad tim Meli Iran yang berada di urutan ketiga Asia semahal 824,76 miliar rupiah. Ngeri sih, wajar kalau sekarang kekuatan timnas kita disejajarkan dan mulai diperhitungkan raksasa Asia. Karena dari segi nilai skuad kita mulai berada dalam satu circle dengan para tim elit Asia langganan Piala Dunia. Dan nilai itu akan terus bertambah lagi seiring mulai banyaknya yang tertarik pada gabung ke timnas Indonesia. Tinggal mematangkan kualitas kita yang masih banyak PR dan tentu perlu banyak dibenahi secara bertahap guna mempersolid semua lini. Pantesan China sampai ngadu ke AFC buat batalin proses naturalisasi dan perpindahan federasi dari dua pemain naturalisasi terbaru kita, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Seperti yang dikutip berita sepak bola, China akan melaporkan timnas Indonesia ke AFC bila memainkan Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Bersumber dan mengutip dari media Cina 163.com menyebutkan bahwa naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders ini tidak sah dan bahkan mengancam akan melayangkan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia AFC jika mereka diturunkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu sorotan utama adalah proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia WNI yang dilakukan di Belanda, bukan di Indonesia. Menurut media tersebut, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Indonesia. Mereka berencana untuk menggugat validitas proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Jika Hilgers dan Reinders turun melawan timnas Cina, Federasi Sepak Bola Tiongkok ini bisa mengajukan banding ke AFC dengan ulasan proses naturalisasi yang tidak sah. Tulis laman itu. Padahal yang nerima FIFA, bisa-bisanya dia ngadu ke AFC yang kantornya di Kuala Lumpur. Itu. Lah, kita aja anak FIFA, bos. Sampai FIFA aja diriin kantor di sini, bukan di sono. Tapi masih mending lah kalau mereka komplain ya. Biarin aja dia komplain, diterima juga belum tentu. Ya kan? Tapi seenggaknya mereka masih sesama tim yang baku hantam di round 3. Ini ada tim baju kuning yang lolos aja kagak, tapi sosok asik ikut-ikutan berisik di round 3 ya. Dia coba-coba ngusik peserta di round 3. Lu tuh nggak berhak, kocak. Minimal kalau udah tahu nggak layak, ya udah nggak usah sobat caper minta dirujak. Lu itu nggak diajak. Kayak komentar-komentar dari negeri perindapan nih. Dah tahu lemah, langsung guna Belanda. Lawan Bahrain takut nak kena lauk 10 gol kah? Lawan China pun mesti guna impor. Cem kami dong, pernah mengikat Cina tanpa imigran gelap. Hina kali korang ini, Mat. Dia nggak ngaca, dia pakai 14 imigran gelap yang tua uzur nggak ada guna. Penduduk Irigakure memang suka iri dengan apa yang ada di Konoha dan dunia nyata, sampai-sampai segalanya dijadikan milik mereka, termasuk para nabi sekalipun. Nah, dia bilang lagi nih, ini skuad timnas Indon apa skuad timnas Belanda? Oh iya lupa, skuad Indon mau maju harus semuanya pemain Belanda. Soalnya pemain asli nggak ada yang boleh main bola. Jadi kata dia, kita pada nggak bisa main bola. Dan gak cuma sampai di situ, mereka juga nyenggol Persib. Dia bandingin nasib Bojan Hondak ketika di KL City ketimbang dengan di Persib. Jurulatih Bojan Hondak, ex jurulatih KL City, bawa KL City ke final AFC 2022. Bojan Hondak salah pilih klub. Pulau Jawa memang tak pandai main bola. Buktinya 280 juta jiwa tapi timnas digendong mat Belanda. Tapi yang klaim kredit 280 juta rakyat Jawa. Gue emang bukan bobotoh, tapi ketika lu ngecilin apapun yang ada hubungannya dengan Indonesia, ya siap-siap aja kena counter. Hak korang bersuara dan hak kami juga membalas. Jadi jangan playing victim ketika di counter. Jangan maunya ngeduluin tapi nggak terima giliran dibalikin. Ya, di situ dia juga bilang papan 8 China versus papan 1 Indon. Persib ramai timnas asal Indon. Sebelum impor Belanda gendong timnas mereka, beginilah hasilnya. Papan 3 paman, papan 8 mana ada yang masuk ECL. Dia aja ngejudge orang tapi dasarnya aja nggak relevan sama sekali. Nggak otentik gitu. Mana ada tim papan 8 bisa lolos ECL. Lu kan udah nggak diajak nih ya ke ronde 3. Mending lu urus tuh konsumsi sama federasi lu yang lawak itu. Orang-orang udah kemana-mana, lu masih aja stuck di situ-situ aja. Bukannya cari pemain, malah sibuk bikin musik. Nih lu lihat nih, langsung dari akun YouTube Harimau Malaya. Harimau Malaya bakal ada lagu baru. Langsung dikomen sama netizennya. Jahanam kau fam lama-lama. Bukannya kerja cari player grade A, malah sibuk main musik. Jahanam, korang pikir lawan kita ini nak kalah denger lagu tuh? Ceslo lah. Fikir how to layak ke AFC. Fikir how to we play cut round 3. Seumur-umur kita mana pernah ngerasain apa itu round 3. Fikir cemana kita agar tak jadi bahan bulian negara jiran. Terus, fikir cemana kita tak selamanya jadi beban ASEAN. Nggak sekalian ke korang buat pantun je buat kalahkan lawan. FAM, pelawak asli Malay.
Mulai lagi dah mencontoh tradisi jiran, ya kan? Malah keluarin lagu, kami nak player warisan baru, bukan lagu woi lah. Lain minta, lain kasih. Gila, Fam dah dimasuki puak-puak politik dalam bidang seni itu yang sibuk dengan lagu-lagu dari mencari pemain naturalisasi yang boleh membantu naikkan ranking bola sepak negara. Tak payah lagu-lagu lah, oi. Kita datang stadion bukan nak dengar lagu-lagu nih. Nak tengok bola sepak negara menang. Pasang lagu gaban pun lagi best. Orang sibuk mencari pemain hebat-hebat untuk negara, ini sibuk buat lagu untuk didengar bersantai. Fam sampai masanya membuat revolusi besar-besaran, tukar semua staff lah, termasuk presidennya. Maaf lah Fam, fokus kerja aja lah, cari pemain grade A saja lah. Apalah nih malah main musik. Tapi Datuk Win memang terbaik. Ading menganggap ini cuma pengalihan isu karena mereka gagal mendapatkan mat takjil. Fam tak payah sibuk buat musik-musik nih, confirm cringe terus. Lagu untuk Harimau Malaya mesti datang dari supporter yang duduk di kerusi Marhenkat Stadium. Dia orang yang penuhkan stadium, bukan kapitalis-kapitalis Orviavi Shock sendiri. Mereka dibayar pajak dan kalian dapat lagu. Dan oke, really. Ayo FVM, lanjutkan mainan musik je. Untuk hibur para penyokong Harimau Malaya, Datuk Wedin memanglah terbaik. Kok ada ya negara yang gak berhenti-berhenti jadi lauk bahan tertawaan semuka bumi? Oke, sampai di sini perbincangan kita dengan lawak-lawakan seberang. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching.